Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat kita beribadah di pagi hari ini. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita mau belajar tentang perjanjian di Gunung Sinai. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pujian tentang Mars Sekolah Minggu. Yuk adik-adik pernah nyanyikan waktu beberapa minggu yang lalu ya, kita sekarang mulai nyanyikan. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Hati Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kali lagi ya, Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita masuk dalam doa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau memimpin kami semua Tuhan, baik Lause yang membawakan cerita maupun adik-adik yang ada di rumah. Tolong Tuhan, kami berserah padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua masih ingat nggak Lause cerita waktu Minggu tanggal 8 Agustus bulan yang lalu? Ya, Lause cerita tentang Musa yang diutus oleh Tuhan. Ketika itu Musa lagi mengembalakan domba-domba mertuanya, tiba-tiba dia lihat ada semak belukar yang menyala. Ya, ada api di semak belukar. Ketika Musa hampirin itu semak belukar, ternyata semak belukarnya tidak terbakar. Nah, itu cerita Lause pada bulan Agustus yang lalu. Dan Musa diutus oleh Allah untuk pergi ke Mesir, membebaskan bangsa Israel. Nah, sekarang Lause mau lanjutkan cerita ini, tapi sebelumnya Lause mau sampaikan ada satu quote ya, satu quote yang bagus ya. Nih dengerin ya adik-adik ya. Ya, menjadi milik kesayangan Allah itu bukan sesuatu yang biasa. Karena Allah menuntut ketaatan dan kesetiaan seperti yang dilakukan pada Musa. Allah mengharapkan mereka, termasuk kita, masuk dalam perjanjian ini. Ya, jadi dalam garis besarnya adalah perjanjian. Nah, kalau saya cerita perjanjian, ada satu cerita gini, ada perjanjian kalau kita ya mau lomba sepeda ya. Sekarang kan lagi rame-ramenya orang naik sepeda di masa pandemi ini. Jadi ada satu perlombaan balap sepeda di mana ada pemimpinnya ya, panitianya, pemimpinnya, dan beberapa orang yang mengikuti perlombaan sepeda itu. Jadi pemimpin itu membuat perjanjian dengan pesertanya. Jadi siapa yang melakukan menjalankan ini permainan balap sepeda, siapa yang paling cepat sampai di finish, dialah sebagai pemenang. Jadi tidak boleh berbuat curang. Jadi ada perjanjiannya di situ, dan
adik-adik atau peserta balap sepeda itu harus mengikuti perjanjian itu. Jadi kalau yang mengikuti perjanjian itu dan berhasil, dia akan mendapatkan hadiahnya. Nah, itu adalah cerita yang pertama. Nah, kemudian kita cerita ada satu perjanjian lagi, yaitu perjanjian Allah dengan bangsa Israel, ya. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 19 ayat 5, ya. Jadi dengarkan ya adik-adik ya, waktu Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, itu dari Allah yang membuat perjanjian. Kemudian oleh bangsa Israel menjawab demikian pada ayat 8-nya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Ya. Katanya begini, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, itu ya satu perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi ada yang memberikan janji, ada yang menepati janji, ya. Nah, adik-adik, pada hari ini Lause mau cerita tentang Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Jadi Musa melakukan banyak mujizat-mujizat di Raja Firaun sehingga Firaun melepaskan bangsa Israel. Kemudian Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya. Tidak lain tujuan dari Allah mengeluarkan bangsa Israel yaitu supaya bangsa Israel bisa menyembah pada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, perjalanan ini begitu panjang. Lalu saya membaca di sini sudah 3 bulan bangsa Israel berjalan di padang gurun, ya. 3 bulan berjalan dan Allah memberikan semua kebutuhan bangsa Israel, ya, seperti air yang pahit dijadikan manis di Mara, ya. Karena waktu itu bangsa Israel mengeluh, kok airnya pahit. Lalu Musa atas anugerah Allah, air pahit itu menjadi manis di Mara supaya bangsa Israel bisa minum di padang gurun itu. Kemudian apalagi yang diberikan oleh Allah, yaitu Allah memberikan roti, ya, roti berupa manna setiap hari bangsa Israel bisa makan, ya. Jadi bangsa Israel tidak dibiarkan mati kelaparan karena Allah berjanji akan menuntun mereka, maka Allah memberikan makan berupa roti, ya, yang turun dari surga yaitu manna. Ya, itu kemudian apalagi yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, yaitu air dari gunung Rafidim, ya. Tuhan memberikan air supaya mereka tidak kehausan di padang gurun yang sangat panas itu. Kemudian apalagi Tuhan memberikan lagi anugerahnya, yaitu tiang awan, ya, supaya mereka ketika siang hari berjalan di padang gurun mereka tidak kepanasan, ya. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang awan terus memimpin bangsa Israel. Dan selama 3 bulan itu mereka berjalan, tiang awan itu yang ada di atas bangsa Israel dan mengarah ke daerah pegunungan Rafidim, mengarah ke, ya, Gunung Sinai. Ketika sampai di Gunung Sinai itu, tiang awan itu berhenti. Nah, tiang awan itu berhenti dan begini adik-adik, mereka 3 bulan itu membawa banyak perbekalan, mereka kecapean. Anak-anak dan orang tua lelah membawa banyak perbekalan. Ketika mereka sampai di bawahnya Gunung Sinai itu, tiang awan berhenti dan mereka bersyukur karena mereka bisa berhenti melepas lelah mereka, menurunkan banyak beban-beban mereka dari pundak orang tua dan juga dari
binatang keledai-keledai itu diturunkan, dan mereka bersyukur sehingga mereka bisa adik-adik membuat tenda di bawah kaki Gunung Sinai itu. Mereka mulai sibuk adik-adik. Ibu-ibu mulai menyiapkan makanan, dan orang tua itu mulai bergotong royong membangun tenda-tenda. Nah, kemudian setelah itu ribuan tenda dibangun. Kemudian Musa melihat kesibukan bangsa Israel itu, kemudian Musa meninggalkan mereka. Lalu Musa naik ke Gunung Sinai itu. Ya. Karena apa? Musa naik ke Gunung Sinai itu karena dia ingat waktu 6 bulan yang lalu, ya, Musa pernah ke Gunung Sinai itu ketika dia menjaga mengembalakan domba-domba itu. Dia kan naik ke Gunung Sinai, ketemu Tuhan Allah yang berbicara di belakang semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar semak belukarnya. Akhirnya Musa inisiatif, dia naik ke Gunung Sinai itu, ya. Nah, di sini kita lihat adik-adik, waktu itu Tuhan Allah, ya, mengutus kepada Musa untuk pergi ke Mesir. Tuhan Allah memberikan janji kepada Musa. Karena Musa waktu itu kan ragu-ragu, dia banyak alasan untuk tidak mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan Allah mengatakan, pergilah, aku menyertai engkau. Dan sekarang setelah 6 bulan kemudian terbukti kan, ya, terbukti Musa berhasil membawa bangsa Israel dan kembali ke Gunung Sinai itu. Nah, disitulah adik-adik, kalau kita mau taat kepada perintah Allah, janji Tuhan ditepati. Seperti Musa yang akhirnya taat mau pergi ke Mesir, dan akhirnya dia boleh melihat bahwa janji Allah ditepati dan mereka boleh ada kembali di Gunung Sinai. Nah, di atas Gunung Sinai itulah Musa bertemu dengan Allah. Kemudian cukup lama Musa di atas Gunung Sinai itu. Dan akhirnya pada saat itu adik-adik sudah dengar bahwa Allah memberikan perjanjian lagi, perintah kepada bangsa Israel yang ditulis di 2 loh batu yang berisi 10 perintah atau 10 perintah atau 10 firman Tuhan yang menjadi perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita boleh mengambil hikmahnya adik-adik. Allah begitu setia, ya. Dia tetap setia sampai sekarang, ya. Dia menepati janjinya kalau kita mau taat. Hanya kita ini manusia yang tidak mau taat. Manusia ini yang sering tidak setia. Maka itu kita perlu minta kepada Tuhan. Kita yang lemah ini, yang penuh kekurangan, yang tidak setia, yang tidak taat, kita minta kepada Allah yang Maha Setia. Minta pada Roh Kudus, memohon pada Roh Kudus, Tuhan kayaknya kuatkan saya, Tuhan mampukan saya supaya saya bisa taat menepati apa yang Tuhan perintahkan, ya. Kita minta Tuhan yang memampukan kita, ya. Seperti yang kita sudah dengar dan yang kita alami, apa yang menjadi contoh teladan bagi kita, yaitu kesetiaan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang taat dan setia pada perintah Bapaknya, ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah membuktikan bahwa dia setia. Dia taat ketika perintah Bapaknya di surga untuk mau memikul salib. Walaupun keadaan susah apapun, Tuhan Yesus taat. Dia mau memikul salib sampai di atas gunung Golgota untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Dia menyerahkan nyawanya, ya.
untuk mengasihi kita, menebus dosa-dosa kita. Bagi siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus, ya, menerima Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nah, contoh yang kita lihat dan kita rasakan itu Tuhan Yesus yang perlu kita teladani sampai sekarang, adik-adik. Ya, biarlah kita mau memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun, kita mau taat dan setia pada Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang menyatakan kalau kita mau setia, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu setia sampai sekarang. Kita naikkan pujian ini, Tuhan Yesus setia. Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Nah, adik-adik, biarlah kita senantiasa mau setia mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Kasih. Tuhan, Engkau setia adanya. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh dipimpin oleh Engkau. Kami boleh disertai oleh Engkau dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan banyak wabah corona ya Tuhan. Engkau melindungi kami,
Engkau menyertai kami, Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, lindungi keluarga kami ya Tuhan, papa mama kami, dan juga keluarga kami. Kiranya Engkau tetap ya Tuhan melindungi kami. Biar Tuhan kami mau setia, kiranya Engkau kuatkan, mampukan kami untuk tetap mengikuti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hari Minggu yang indah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami, memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini adik-adik, sekolah minggu kita di hari Minggu ini ya. Kiranya Tuhan memberkati dan keluarga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dan Tuhan memberikan hikmat bijaksana dalam sekolah, dalam pelajaran yang dilakukan melalui Zoom maupun online. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa.